के लिए आए थे। हे वाह, गरुड़ा मर गया। उसके लिए पहले गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था। अब मेरे अगले कदम से बहुत बड़ी आग लगेगी। कुछ गिर गया। बेटा, तो ठीक है मेरे लिए। Melanjutkan kisah Rocky yang perlahan-lahan berhasil memenuhi keinginan sang ibu untuk menguasai dunia. Kini, Rocky pun harus siap menghadapi musuh-musuh baru dari berbagai penjuru dunia yang melibatkan beberapa elemen dan tataan rencana jahat dari orang-orang yang menginginkan kerajaan yang dibangun oleh Surya Vardhan. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Untuk melanjutkan kisah Eldorado, Dipa dan manajer berita dikejutkan dengan kabar bahwa Anand mengalami stroke dan segera dilarikan ke rumah sakit. Hal itu membuat Dipa sangat terkejut karena cerita Rocky dipastikan tak akan selesai. Namun putra sulungnya yang bernama Vijayendra hadir di sana, sehingga Dipa mengungkapkan bahwa ayahnya merupakan orang yang sangat baik dan memiliki sejarah besar tentang India. Namun Vijay menyatakan jika dia ragu bahwa ayahnya seorang ayah dan suami yang baik, karena selama hidupnya, Anand seperti tak memperdulikan anak dan istrinya, dan malah lebih mementingkan kisah Eldorado. Hal tersebut menandakan jika Vijay telah mengetahui kisah itu, sehingga Dipa meminta Vijay untuk melanjutkan kisah Eldorado. तो फिर बाकी की कहानी यहाँ से सीधे जाओगे तो एक हनुमान मंदिर दिखेगा। Di sisi lain, anggota tim Dipa telah sampai di kota Pali untuk menggali sebuah batu pahlawan yang sebelumnya disebutkan oleh Anand, yang mana lokasi tersebut telah tandus dan seperti tak ada hal apapun di dalamnya. Sedangkan Vijay dan Dipa mengunjungi perpustakaan Anand yang tak pernah ada orang lain selain Anand sendiri yang memasukinya, sehingga tak heran perpustakaan tersebut sangat tidak rapi dan berantakan. Namun, kini Vijay mendapatkan kesempatan untuk mengakses perpustakaan tersebut dan berhasil menemukan buku KGF bagian 2. Di sisi lain, tim Dipa sendiri berhasil menemukan sebuah batu yang tampak tak begitu berharga. Namun mereka terkejut setelah mengangkat batu tersebut, di mana mereka langsung dikelilingi jutaan orang yang ternyata mereka mengetahui jika batu tersebut berupa batu pahlawan mereka, dan inilah penampakannya. Eldorado. Setelah Rocky menghabisi Garuda, Rocky mengedarkan emas dengan jumlah yang melebihi sebelumnya, sehingga tim CBI India berusaha keras untuk menutup KGF dan menangkap Rocky. Namun ketua CBI yang bernama Raghavan kesulitan dalam mencari bukti-bukti kuat tentang KGF. Kemudian, Vijay menceritakan kerajaan yang dibangun oleh Surya Vardhan, yang mana salah satu ahli warisnya yaitu Garuda telah dibunuh. Kini seluruh pilar dan para aktivis yang terlibat merayakan penobatan singgasananya, yang akan dilanjutkan oleh Virat sebagai ahli waris terakhir. Namun karena Virat belum banyak mengetahui latar belakang KGF, Rajendra menganggap jika untuk meruntuhkan Virat sangatlah mudah. Kedatangannya pun disambut meriah. Yang saat itu, Kamal yang memiliki dendam pribadi dengan Rocky pun menyayangkan mengenai kabar Rocky yang telah dibunuh oleh anak buah Panaram setelah membunuh Garuda. Itulah yang membuat Kamal menyayangkan jika Rocky tidak mati di tangannya. Namun ternyata, semua bukan menyambut kedatangan Virat, melainkan Rocky dengan segala aura dan gayanya.
उसे KGF भेजा था Dan गरुड़ा menurut apa yang dituliskan dalam Eldorado bagian 2, untuk menguasai KGF tentu tidak hanya menghabisi Garuda saat dipersembahan. Ternyata Rocky juga telah membunuh Virat di kediamannya. के सामने उसने गरुड़ा को Dan pada saat 400 orang anak buah Panaram akan menyerangnya, ribuan orang tertindas yang telah menganggap Rocky sebagai penyelamatnya pun rela berkorban untuk melindungi Rocky. Sehingga Rocky berhasil menduduki tahta yang didambakan banyak mafia di seluruh penjuru dunia. जबरदस्ती उठा के लाए हैं। Terlihat, Rena pun dihadirkan di sana. Dan semua orang terkejut saat kedatangan Rocky yang langsung memberitahukan bahwa Virat telah ke surga mengikuti ayah dan saudaranya. इस कुर्सी के लिए कोई और विराट विराट बेचारा छोटी Dan alasan Rocky membawa Rena adalah sebagai penyelamatan agar Rena terjauh dari orang-orang jahat seperti mereka. सोना Mendengar itu, Kamal yang merupakan tunangannya pun tentu tak terima. Sehingga Kamal mencaci maki Rocky dan menceritakan masa kecilnya yang berasal dari gelandangan. Sehingga inilah yang terjadi. आज नहीं बचेगा ये तो ज्यादा ही फुदक रहा है क्या कर रहे हो बैठ जाओ अपनी Rajendra sangat menyesal karena menugaskan Rocky untuk mencapai tujuannya. Sehingga kini Rocky sendiri berhasil berada di atasnya. वन एंड ओनली पीस Sementara itu di tambang KGF, generasi-generasi telah tumbuh dan kini di bawah pemerintahan Rocky. Para penambang diberi kehidupan yang layak dan jauh dari kata paksaan dan siksaan. Sehingga semua orang menganggap jika Rocky adalah dewa, yang salah satunya Parman, seorang pemuda muslim yang siap mati demi membela Rocky. Melihat aktivitas dan kehidupan di tambang, Rena menyangka jika Rocky seorang penjahat kejam. Sehingga Rena berontak dan tak mau dijadikan permaisuri oleh Rocky. Namun Rocky tak begitu menghiraukannya, karena lambat laun Rena akan menyadari siapa Rocky yang sebenarnya. आई एम ऑलरेडी डेथड सोना सोचा तेरे लिए सही रहेगा Hingga kemudian para aktivis KGF mengkhawatirkan tentang keamanan di sana, melihat dari para generasi yang tak bisa menggunakan senjata. Namun Rocky tak mengkhawatirkannya, karena mereka akan segera belajar dari ahlinya. इसे अभी तक पहले ही मार देना चाहिए था Terlihat, Panaram masih memiliki hasrat untuk membunuh Rocky karena Rocky sudah menghabisi Garuda sebagai bosnya. Namun alasan Rocky membiarkan Panaram hidup adalah Panaram mengetahui hal besar yang hanya diketahui oleh Panaram dan Surya Pardhan tentang sektor 1/9 yang Rocky sadari saat mencari terowongan rahasia. अब मेरे अगले कदम से बहुत बड़ी आग लगेगी Di suatu hari, Rocky mengumpulkan para generasi untuk belajar menggunakan senjata. Meski karena kepolosan mereka, salah satu peluru hampir saja menyasar ke arah Rocky. Hingga kemudian, Rocky menghadirkan Panaram, dan Rocky meminta agar rantainya dilepaskan dan dia diberikan senjata. Hal tersebut tentu merupakan kesempatan bagi Panaram untuk menghabisi Rocky. Namun inilah yang terjadi. Panaram menunjukkan bahwa dirinya siap kembali menjaga keamanan KGF dan mengabdi kepada Rocky, dengan syarat jika dia meminta agar penjagaan diperketat dengan membuat 3 pos penjagaan yang dijaga oleh 300 orang di setiap posnya. Kemudian, Rocky memanggil pilar-pilar KGF untuk memanajemen hal-hal baru yang akan dilakukan oleh Rocky. Sehingga Guru Pandian berkata kepada Panaram jika Rocky membiarkannya hidup karena ada tujuan yang sangat besar. Rocky menyatakan mengenai sektor 1/9 yang merupakan tujuan jangka panjang yang direncanakan oleh Surya Pardhan dalam masa kekuasaannya. Sehingga penambangan yang selama ini dilakukan merupakan satu dari 9 tambang lainnya yang belum diketahui selain Panaram dan Surya Pardhan sendiri. Namun kini Rocky berniat menambang semua emas di semua sektor untuk memperluas kekuasaannya. Hal tersebut membuat semua orang terkejut termasuk Guru Pandian, setelah mengetahui jawaban Panaram tentang tujuan besar Rocky yang membiarkannya tetap hidup. Meski telah menduduki singgasana kekuasaannya, Rocky tetap mensetarakan semua para penambang, dan Rocky juga terlibat langsung dalam penambangan. Sehingga itulah salah satu alasan para pekerja menganggap Rocky sebagai dewa. Hal itu membuat Rena sangat heran ketika anak-anak menyebut namanya, sehingga anak-anak pun mengajaknya untuk memberitahu siapa Rocky bagi mereka. Dimulai pengorbanan dan perjuangan Rocky saat membebaskan orang-orang yang ditindas, hingga berhasil membunuh Garuda yang paling bertanggung jawab atas banyaknya penderitaan di sana.
Di suatu sisi, Panaram terus melatih generasi-generasi muda dan membuat pasukan baru dalam tujuan besar Rocky untuk menguasai dunia. Hingga kemudian, saat-saat yang dinantikan para generasi pun telah tiba, yang salah satunya Parman yang harus rela berpisah dengan ibunya untuk menjaga keamanan KGF. Rocky pun mulai mengirimkan emas-emas ke berbagai negara dengan jumlah yang banyak, sehingga hal tersebut membuat Rajendra dan yang lainnya kehabisan jatah. Melihat meluasnya kekuasaan Rocky, membuat para mafia yang ingin berkuasa pun mengatur ulang pion-pionnya. Ditambah, kini banyak elemen-elemen lain yang ingin menjatuhkan Rocky, yang salah satunya tim CBI yang terus mencari celah untuk menjatuhkan Rocky melalui politik. Di sisi lain, terlihat Seti sangat senang karena menurutnya Rocky tak akan selamat dari Garuda. Namun dia diberitahu jika kini Rocky telah berkuasa dan menjadi bos mereka. Mereka pun berpikir jika satu-satunya kekuatan yang mampu melawan Rocky adalah Inayat Khalil. Sehingga Rajendra meminta Seti untuk bekerja sama dengan Inayat Khalil yang sebelumnya menjadi saingannya. Beberapa elemen lain pun menggunakan kelemahan Guru Pandian untuk menjatuhkan KGF, yaitu dengan tidak membiarkan Guru Pandian berkuasa dalam politiknya. Dan dia pun harus tergantikan oleh seorang politikus yang kejam yang akan segera datang dan akan meruntuhkan KGF. Selain bertambah banyaknya kekuatan yang ingin menghancurkan Rocky, Rocky juga harus dihadapkan dengan mayat hidup yang memiliki pamor besar yang menimbulkan ketakutan bagi para penambang meski dengan pedangnya saja. Panaram menyatakan jika telah banyak pertumpahan darah yang menanamkan ketakutan dari pedang tersebut, dan itu adalah pedang milik Adira yang mengambil dasar Peking dari perjalanan hidupnya. Sehingga tak heran jika Adira sangat ditakuti dan dikenal kejam. Dan andaikan Adira masih ada, dia tak akan mengizinkan Rocky untuk menduduki KGF dan akan mengambil kembali pedangnya. Rocky had taken control of the most precious people. Di suatu malam, Pos 1 tiba-tiba mendapatkan serangan dari sekelompok berjubah. Hal tersebut sempat menimbulkan kekacauan. Namun Parman segera membakar jembatan untuk memutus akses jalan masuk. Tetapi ternyata itu merupakan serangan dari geng Adira yang ternyata Adira masih hidup. Adira menyerang untuk mendapatkan tahta besar dan mengambil kembali pedangnya. Sehingga itu merupakan kematian bagi Parman yang terus membela Rocky. Di sisi lain, Andrew berencana memancing Rocky untuk keluar dari kerajaannya, bertujuan agar mereka mudah menghabisinya dengan menggunakan Rena sebagai umpan. Tetapi Rajendra menganggap hal tersebut tidak akan mungkin, karena meski sebagai ayah, kini Rajendra tak ada kewenangan terhadap Rena dan mustahil untuk membawa Rena keluar dari KGF. Andrew menyatakan jika dia akan menggunakan Rajendra sendiri sebagai umpan agar Rena dapat keluar dari istana Rocky, yaitu dengan menyebar kematian Rajendra. Tetapi Rajendra yakin jika mereka tak akan percaya, yang akhirnya Andrew membunuh Rajendra agar dipercaya. Melihat berita ayahnya yang meninggal, Rena berhasil keluar istana, sehingga anak buah Adira pun bersiap menjalankan aksinya. Tak ingin wanita pujaannya dalam bahaya, Rocky pun bergegas mengejarnya, sehingga Rocky melewati segala yang menghalanginya. Kemudian setelah berhasil menyingkirkan yang menghalanginya, Rocky pun dibuat sadar setelah ditembak oleh Adira bahwa semua telah direncanakan yang membuat Rocky tak berdaya. Namun sebagai orang yang berpengalaman di bidangnya, Adira tak tergesa-gesa untuk menghabisi Rocky. Sehingga Adira membiarkan Rocky kembali ke KGF. Dengan begitu, ini akan memberikan ketakutan baru bagi para pengikut Rocky. Dan ini juga sebagai pesan bahwa Adira akan kembali dan berkuasa. Semua yang menganggap Rocky sebagai dewa pun sangat ketakutan ketika mendengar Adira masih hidup dan akan segera datang setelah menyerang pos pertama dan melukai Rocky. Di sisi lain, Guru Pandian menghadiri rapat kabinet negara untuk sidang politik mengenai gerakan yang tak percaya terhadap Guru Pandian. Yang selama ini tak ada yang berani mengangkat tangan dalam sidang tersebut, sehingga Guru Pandian dengan mudah memenangkan partainya tanpa melalui pemilu. Di sisi lain, Adira menyerang truk muatan emas yang menuju negara lain, sebagai pesan bahwa tak ada satu truk bahkan satu orang pun yang keluar dari KGF.
Begitupun dengan sidang Guru Pandian yang pertama kali dalam sejarah di mana para partai oposisi mendukung aksi tidak percaya pada Guru Pandian, sehingga mengharuskan Guru Pandian mengikuti pemilu mendatang. Runtuhnya kekuasaan Guru Pandian disertai dengan penyerangan di Mumbai terhadap orang-orang yang memuja Rocky. Terlihat, Sethi pun meracuni orang-orang yang percaya kepada Rocky. Mengenai kekacauan yang terjadi, Panara meminta agar gerbang utama segera ditutup guna menjaga keamanan terakhir KGF. Mendengar itu, Dipa menyatakan jika Rocky telah gagal dan tak lama menduduki singgasananya, disertai kelangsungan hidupnya yang diragukan. Tetapi Vijay melanjutkan lagi ceritanya. Saat itu, Rocky diberi perawatan semaksimal mungkin, meski kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil, sehingga semua harus mendengar jeritan dan rintihan Rocky yang merasa sakit disertai hal-hal yang membuatnya gelisah. Namun beruntung, Rocky mampu bertahan, hingga kemudian Rocky mendapat panggilan dari Sethi yang telah berhasil menguasai Mumbai dengan bekerja sama dengan Inayat Khalil, sehingga dengan sangat berani Sethi menantang Rocky untuk datang ke Mumbai, dan Sethi juga merendahkan Rena, yang membuat Rena kecewa. Tak sampai di situ, Rocky kembali mendapatkan tekanan dari Ibu Parman yang meminta harapan jika dirinya dapat melihat Parman meski untuk terakhir kalinya. Merasa tak ada celah, Rocky menghubungi Kasim yang memberi pekerjaan di Mumbai pada saat Rocky masih kecil. Kemudian, Rocky pun meminta agar semuanya bersiap-siap untuk pergi karena semua sudah tak terkendalikan, dan dia juga meminta agar punggawa-punggawanya mempersiapkan sejumlah uang dan emas sebisa yang mereka bawa. Kepergiannya pun menyisakan haru bagi orang-orang yang memuja dan menaruh harapan kepadanya. Semua orang percaya bahwa tidak mungkin Rocky meninggalkan mereka dan membiarkan semuanya sengsara. Meski beberapa orang menyatakan jika Rocky tak akan kembali karena membawa emas dan harta yang bisa Rocky bawa. Ketidaktahuan kemana Rocky pergi menimbulkan kekhawatiran pada Panaram. Namun Panaram menyadari setelah melihat macan berburu yang digambarkan anak-anak, sehingga seorang Rocky tak mungkin pergi begitu saja. Terlihat, Rocky telah berada di suatu tempat yang jauh dalam penyamarannya. Anak-anak menyangka jika Rocky akan menghabisi Sethi. Namun Panaram menyadari jika menghabisi Sethi hanya akan menimbulkan masalah lain, sehingga कुछ काम नहीं करता, रॉकी कहीं नहीं भागा, इनायत खलील के यहाँ गया। Rocky dengan berani menemui Inayat Khalil di Dubai. Alih-alih menyerahkan nyawa kepada seseorang yang disegani para mafia, Rocky menatap Inayat Khalil dengan gayanya. Rocky pun mengutarakan tujuannya yang tak lain hanya untuk berbisnis dengan Inayat Khalil untuk menjadi pelantara pengiriman emasnya ke Mumbai dengan harga yang tinggi dan jumlah yang tak terbatas. Namun karena Inayat Khalil telah bekerja sama dengan Sethi, tentu Inayat Khalil tak menerima ajakan tersebut karena di Mumbai dia sudah memiliki kekuatan dari para mafia yang mendukungnya. Dia pun mengatakan bahwa ajakan Rocky tak lain hanya untuk perlindungan baginya yang telah kehilangan segalanya. Ditambah, Guru Pandian yang sudah tak berkutik dan akan segera tergantikan oleh Ramika Sen sebagai Perdana Menteri India. Dan di sisi lain, Adira telah menuju ke KGF untuk merebut tahtanya. Sehingga secara tidak langsung, kedatangan Rocky hanya menyerahkan kematian dalam keadaan yang sangat hina. Mengenai permintaan Rocky pada Kasim sebelumnya, Rocky meminta agar merinci rencana penyerangan dari setiap kelompok besar yang percaya kepadanya, dan menyatakan jika telah saatnya Rocky menguasai dunia. Sehingga Rocky menunjuk sebuah senjata yang bernama Kalashnikov. Hal tersebut hanya dianggap lelucon bagi Inayat Khalil. Namun di sisi lain, seluruh aktivis mafia yang terikat dengan Sethi dan Inayat Khalil dihadang dan diserang oleh orang-orang yang bersembunyi dalam terang, sesuai yang direncanakan Kasim atas permintaan Rocky. Hingga kemudian, Inayat Khalil diberitahu jika Rocky telah membunuh semua mafia para pendukung Inayat Khalil di Mumbai. Sehingga ini menandakan bahwa Rocky berhasil menguasai Mumbai kembali. Yang pasti, kini Rocky telah menargetkan Inayat Khalil. Offer closes soon. Kemudian, Panaram diberitahu bahwa truk tujuan Parka kembali diberangkatkan, dan hal itu membuat Panaram sangat heran, karena Adira tentu tak akan membiarkan semua truk tersebut lewat. Benar saja, Adira langsung ngejelagurkeun truk pertama agar semua truk itu kembali. Namun Adira dan anak buahnya terkejut saat Rocky menunjukkan dirinya, sehingga Adira dan anak buahnya mentertawakan Rocky. Dipa menyangka jika tujuan Rocky pada Inayat Khalil untuk sebuah bisnis dan uang yang dibawanya sebagai uang muka. Namun ternyata tujuan Rocky untuk ini.
Kalasnikavo! Rocky menyerang Adira dengan sederetan truk yang dipenuhi senjata Kalashnikov yang dibelinya dari Inayat Khalil. Namun Rocky membiarkan Adira tetap hidup sebagaimana yang sebelumnya dilakukan Adira terhadapnya. कूदा लगा के जो हासिल किया, कोई मेरे जैसा आके झटके में उसे फोड़ दे. Di sisi lain, Rocky menugaskan Kasim untuk mengawal sidang Guru Pandian untuk memenangkan kembali pemerintahan tanpa pemilu, sehingga Guru Pandian dinyatakan kembali berkuasa. Hal tersebut membuat Andrew sadar jika Adira telah dikalahkan. Adira tak ingin lukanya diobati dengan alasan jika setiap merasakan rasa sakit, Adira akan selalu mengingat Rocky. Rocky pun berhasil memenuhi keinginan Ibu Parman untuk membawa jasadnya. Sehingga Ibu Parman memberkati Rocky dan menyatakan jika singgasana raja yang tak akan tersentuh berada di genggamannya. मौत और दर्द की एक भरोसे का पहाड़. Rocky pun mulai membangun KGF dengan tataan baru. Kemudian, dia segera pergi ke Mumbai untuk menemui Seti, yang saat itu Seti seperti kapas kaibunan. Dia tak berdaya dan memohon ampun terhadap Rocky setelah sebelumnya menantang Rocky dan menghina Rena. Rocky berkata jika dia siap memaafkan Seti perihal tantangan dan ejekan Seti terhadapnya. Namun Rocky tak memaafkan mengenai hinaan terhadap Rena dan dia pun menghabisi Seti. Korbani. Orang-orang pun mendirikan patung batu Rocky dan membangun KGF dengan sangat megah. Sejak saat itu, Rocky berhasil tak tersentuh. Dia terus memproduksi emas karena tak merasa cukup dengan segudang emas, walaupun sudah tak terhingga jumlahnya. Di suatu hari, Guru Pandian memberitahukan jika dalam pemilu mendatang, Ramika Sen akan memenangkannya dengan selisih suara yang didapatkan. Dan secara tidak langsung, Guru Pandian pun meminta agar Rocky segera menghabisi Ramika sebelum semuanya terjadi. Rocky mengatakan bukan dia tak mampu melakukannya, namun sebagai penjahat dan pembunuh, Rocky memegang prinsip bahwa dalam pertumpahan darah, wanita dan anak-anak tidak boleh diserang. Tahun-tahun pun berlalu dan kini menunjukkan di tahun 1981. Dipa pun menyimpulkan jika setelah serangkaian serangan, kini Rocky telah berhasil mencapai tujuannya dan mendirikan sebuah kerajaan yang tak mungkin tersentuh. Namun Pijay menyatakan, meski begitu, hanya ada satu orang yang mampu meruntuhkan kerajaan besar tersebut, yaitu pada tahun pemilu yang akan segera dilaksanakan. Ramika Sen, Benar saja, Ramika Sen berhasil memenangkan pemilu dan dia menjadi orang yang berkuasa. Dia dikenal sangat kejam dan tanpa toleransi. Dia memiliki tujuan untuk mengubah integritas lama dan menjunjung tinggi kedaulatan India. Setelah pelantikannya, Raghavan datang untuk memohon agar Ramika segera menindak KGF. Yang saat itu Ramika tak begitu menghiraukannya. Namun Raghavan terus menyuarakannya dan membentak Ramika. Ramika! Raghavan menjelaskan jika selama 25 tahun dia telah menyelidiki KGF dan menyadari jika suatu saat akan ada pemimpin yang sangat berani untuk menindaknya seperti tujuan Ramika Sen. Karena KGF bukan sebuah isu tambang kecil, melainkan beroperasi di seluruh negeri yang layak disebut penjahat terbesar. Ramika Sen mulai menganalisa data-data tentang Rocky yang tidak terdapat satu gambar pun menunjukkan siapa itu Rocky. Namun dia heran mengapa semua orang menghormatinya walaupun hanya mendengar namanya saja. Raghavan pun menceritakan semua detail tentang Rocky dari mulai ketakutan hingga menjadi sang penakluk rasa takut. Pasukannya sangat banyak dan terselubung di setiap penjuru yang siap mati untuk melindungi Rocky. Sehingga sampai saat ini tak ada yang berhasil mengetahui ada apa di KGF, bahkan mereka menghalangi jalur darat untuk menyelidikinya. Namun baru-baru ini, Raghavan mendapat sebuah gambar KGF yang dikirim dari Angkatan Udara. Dan betapa terkejutnya Ramika Sen saat melihat struktur bangunan yang dibuat oleh Rocky di atas tambang emas terbesar yang pernah ada. Rocky's KGF. Rocky membuat peradaban baru dengan meningkatkan sistem keamanan tambang sehingga tak ada yang dapat menyelidikinya. Bahkan seorang jurnalis yang diam-diam menyamar pun berhasil ditangkap. Dan ternyata itu adalah Anand di saat muda. Anand menyatakan jika semua kejahatan Rocky akan segera terungkap.
Namun Rocky membiarkannya hidup dan mengizinkannya untuk meliput KGF sebagai bentuk keyakinan jika Rocky bukan orang seperti Garuda maupun yang lainnya. Sehingga Rocky membiarkan Anand untuk menulis sejarah dari apa yang dialaminya sendiri, bukan menulis dari hanya mendengar saja demi menggapai suatu kejujuran. Dan inilah bagaimana Anand bisa menciptakan buku El Dorado. Inayat Khalil yang masih hidup tentu sangat heran saat melihat sebuah buku yang menyatakan jika penguasa KGF yaitu Rocky sangatlah kejam. Sejak saat itu, Rami Kasen memerintahkan seluruh departemen CBI untuk menyelidiki adanya pengedaran emas yang terhubung dengan KGF. Hingga kemudian, salah satu kepolisian berhasil mendapati satu batang emas. Hal tersebut membuat Rocky yang sedang mengecek senjata edar pun geram dan menanyakan di mana keberadaan batang emas tersebut. Kepolisian yang menyimpan emas itu tidak mengetahui latar belakang emas tersebut yang hanya bertuliskan logo Baira. Sehingga seorang anak kecil penjual kopi pun ketakutan mendengar nama tersebut, yang ternyata itu adalah nama panjang Rocky, Raja Krishnappa Baira. Raja Krishnappa Baira. Semua terdiam saat mengetahui Rocky sudah ada di depan mereka untuk menanyakan keberadaan emas tersebut. Rocky bergegas kembali bersama agen senjata, sehingga semua polisi lepas dari ketegangannya. Karena Rocky telah pergi untuk segera mencoba senjata barunya di lapangan. Namun ternyata, Rocky melakukan percobaan senjata dengan menjadikan kantor polisi sebagai targetnya. Dan karena takut berurusan dengan Rocky, berita tersebut ditulis bahwa kantor polisi terbakar karena korsleting listrik. Sehingga Ramikata begitu mencemaskan hal tersebut. Namun Ragapan mendapat kabar bahwa itu dilakukan oleh Rocky yang marah karena 400 gram emasnya telah disita kepolisian. Sehingga tak dapat dibayangkan jika mereka mengambil 400 kg emas. Salah satu ajudan Ramika pun menyatakan bahwa mungkin seluruh Bangalore akan menjadi debu. Namun Ramika tak gentar dengan kebenaran tersebut, sehingga dia memerintahkan seluruh militer untuk menanggapi Rocky. Meski dalam sesi wawancara, Ramika mengalihkan isu Rocky terhadap sebuah konflik kecil. Mengenai hal tersebut, Rocky segera mengeksekusi rencana besarnya dengan membatalkan seluruh pengiriman emasnya yang membuat Ragavan terheran-heran mengapa Rocky menimbun emas sebanyak itu. Bukan hanya dia, tapi Inayat Khalil dan Andrew pun sangat terkejut perihal keputusan Rocky, yang tentu tak ada yang dapat membaca arah dan tujuannya. Sehingga Andrew diminta untuk mendatangi Adira dengan harapan dapat membaca maksud dan tujuan Rocky. Mendengar kemajuan Rocky sekarang tentu membuat Adira tak nyaman. Meskipun saat ini tak akan ada yang mampu menyentuh Rocky yang telah memiliki keamanan berikut Panaram dan para prajurit beserta senjata lengkap di baraknya. Namun Adira menyatakan bahwa dia akan menghabisinya di sana di tambang yang sama dengan memanfaatkan gerbang timur dan terowongan rahasia yang membentang beberapa kilometer di KGF. Sehingga Adira menyadari jika kesalahan terbesarnya adalah membiarkan Rocky hidup. Begitupun dengan Rocky yang melakukan kesalahan besar karena membiarkan Adira selamat. Karena ternyata Adira memanfaatkan beberapa penambang untuk membelot dan membuat peta KGF, sehingga Adira kini mengetahui jalur mana saja yang aman dan bisa dilalui. Di suatu sisi, Rocky diberitahu bahwa terdapat beberapa pekerja yang terluka, sehingga Rocky meminta agar mereka yang terluka segera dipulangkan untuk digantikan. Hal tersebut membuat Kasim angkat bicara jika keserakahan Rocky semakin menjadi-jadi dan tak jauh beda dengan Garuda. Sehingga Rocky tak memperdulikan tentang rencana Adira yang berhasil merekrut orang-orang yang Rocky pulangkan, dan Kasim menanyakan apa tujuan Rocky sebenarnya. Sebelumnya, Rocky sengaja memindahkan kuburan ibunya dan dipindahkan ke area KGF sebagai pertanda jika Rocky telah berhasil memenuhi janjinya menjadi orang terkaya di dunia. Yang saat itu, Rocky terus memerintahkan seorang pria tua untuk selalu membersihkan makam ibunya, dengan menyatakan jika lebih baik pria tersebut terus menjaga makam ibunya. Hal itu membuat Kasim sangat heran mengapa Rocky tega membiarkan pria tua tanpa henti merawat makam ibunya. Yang ternyata, pria tua tersebut merupakan ayahnya sendiri yang selama hidupnya lebih mementingkan minuman ketimbang istri dan anaknya sendiri. Kini semua mengerti perihal tujuan Rocky yang sebenarnya, di mana dulu ibunya yang meminta menjadi seseorang yang kaya, namun kini ibunya tak mampu menghentikannya. Hingga kemudian, Rena sadar bahwa di balik kejahatannya ada rasa sayang yang begitu besar terhadap ibunya.
Dan setelah beberapa tahun hidup bersama, Rena pun menyatakan cintanya. Rena berusaha menjadi penenang di kala marahnya Rocky, dan dia meluluhkan hati Rocky. Sehingga setelah menunjukkan berbagai perubahan, Kasim sangat bahagia dan akan segera menikahkan mereka. Make sure the surveillance. Hingga suatu hari, Ragavan mendapat sebuah bukti mengenai sejumlah uang yang ditransfer pada orang-orang yang diduga mantan pekerja Rocky yang dipulangkan. Hal tersebut membuat Ramikasen sangat senang karena terdapat sebuah titik menuju Rocky. Namun berbeda dengan Rocky yang tak sedikit pun merasa gentar akan hal tersebut dan dia merencanakan sesuatu bersama guru Pandian. Hingga kemudian Ramikasen sangat terkejut saat seseorang menemuinya secara langsung di kantor pemerintahannya. Rocky. Dengan gaya dan kebiasaannya, Rocky mendatangi Ramika. Tanpa ragu, Rocky menyerahkan dirinya sendiri atas kasus yang sesuai yang dituduhkan kepadanya. Sehingga Ramika sangat terkejut mendengarnya. Namun tiba-tiba, seluruh kabinet dan para politisi meminta agar Ramika tidak menerima tuntutan tersebut. Ramika pun menyatakan bahwa mungkin mereka telah menerima dana suap dari Rocky. Mereka pun mengakui telah menerima dana pemilu dari Rocky yang membuat Ramika terdiam. Karena secara tidak langsung, kemenangan Ramika menjadi Perdana Menteri ada campur tangan Rocky. Rocky pun mengatakan jika hal itu menandakan bahwa semua departemen negara hanya bentuk sandiwara saja. Hal tersebut membuat Ramika merasa dihinakan. Dan sebelum Rocky pergi, Ramika menyatakan jika suatu saat Rocky akan melakukan kesalahan. Sehingga saat itulah Ramika akan merebut semua harta, tahta, dan seluruh orang-orang yang terkait dengannya. हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ. Agar tidak kembali dipermalukan, Ramika berniat selangkah lebih maju untuk mendahului Rocky dan bertugas melewati aturan yang ditentukan negara. Di sisi lain, Andrew mendapat kabar jika Adira telah menemukan terowongan rahasia menuju KGF. Berbeda halnya dengan Rena yang cemas setelah mendapat mimpi buruk mengenai Rocky. Di sisi lain, Adira dan Andrew mulai menggali area yang menuju KGF dan berhasil sampai di titik yang direncanakan. Bersamaan dengan itu, Rocky dibuat haru saat mengetahui jika Rena sedang mengandung anaknya. Namun tiba-tiba, sebagaimana yang diucapkan perihal mimpi buruknya, Rena berharap hanya hal-hal baik saja yang menyertai Rocky dan biarlah hal buruk menimpanya. Adira berhasil memasuki KGF dan mendapatkan kembali pedangnya. Dia pun berhadapan dengan Rocky yang saat itu sedang diselimuti kegelapan setelah melihat Rena tertembak di depannya. Itu merupakan kehancuran pertama selama masa jaya Rocky menduduki tahta KGF. Namun Rocky berhasil mengembalikan apa yang menjadi pamornya dengan membunuh Adira. Dan dia pun berhasil mempertahankan singgasananya meski kehilangan istri tercintanya. Kemudian, Rocky menanyakan dari mana semua orang bisa sampai ke sana. Setelah mengetahuinya, Rocky menyadari akan suatu hal dan dia bergegas menuju ke sana karena menurutnya semua musuh belum diratakan, melainkan masih tersisa satu yang harus dilenyapkan. Rocky pun menghampiri Ramikasen yang sedang berpidato dan ternyata
Targetnya adalah Guru Pandian. Semua pemberontakan yang terjadi didalangi oleh Guru Pandian. Ketika Surya Pardhan menyatakan penerus KGF jatuh kepada Adira, itu adalah siasat Guru Pandian untuk mengadu domba antara Adira dan Garuda. Yang pada saat Garuda menyerang Adira dan menganggapnya sudah mati, ternyata Adira disembunyikan oleh Guru Pandian. Dan serangkaian serangan yang terjadi setelah Rocky berkuasa itu juga merupakan siasatnya. Sesuai yang dituliskan di buku Eldorado, Vijay menyatakan jika satu-satunya orang yang mampu meruntuhkan KGF hanyalah Rocky sendiri. Namun tidak dengan Ramika yang melihat aksi Rocky di depan matanya. Itulah mengapa di awal film KGF pertama, Ramika segera menyatakan bahwa tak boleh ada seorang pun yang menulis dan membaca sejarah tentang Rocky. Dan dia menyatakan hukuman mati terhadap Rocky, penjahat terbesar di India. Sementara itu, Rocky pun meminta agar semuanya bersiap untuk meninggalkan KGF. Anggota militer India pun telah datang ke KGF untuk menyergap Rocky di singgasananya. Sir, Rocky's not here. The room is empty. Namun mereka tak menemukan keberadaan Rocky dan tak ada jejak tentang emasnya. Vijay menyatakan bahwa Rocky membawa emas yang sangat banyak itu ke sebuah tempat dan dia sedang menuju ke tempat itu. Hingga kemudian, seluruh Departemen Negara mendapat kabar dari pasukan Angkatan Laut yang menjaga perbatasan bahwa Rocky berada di Samudra Hindia. Ramika Sen dan Ragapan terkejut karena tak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Rocky. Karena menurut penjaga perbatasan, Rocky juga sengaja mengirim fax kepada Amerika dan Indonesia karena diketahui kedua negara itu pun sedang mengincar Rocky karena kejahatannya. Para penjaga perbatasan laut berusaha menghentikan Rocky lewat saluran, namun Rocky terus melaju di antara perbatasan laut Asia dan India. Di suatu sisi, seluruh angkatan darat menunggu perintah Ramika untuk mengebom KGF. Terlihat, Rocky tak sedikit pun takut dan terus melaju ke arah perbatasan. Kisah pun memperlihatkan di tahun 1951 yang memperlihatkan pada saat dokter memvonis Rocky mengidap radang paru-paru dan umurnya takkan bertahan lama. Hal itu membuat ibunya sangat marah karena dokter berani memperhitungkan kelangsungan hidupnya. Sehingga ibunya menyatakan jika anaknya akan mati saat menjadi raja dan jika kematian menghampirinya, maka tak ada satu orang pun yang harus mengangkat peti matinya. Saat itu, dua insiden terjadi, di mana kehancuran KGF yang diluluhlantahkan oleh Angkatan Udara India. Begitupun dengan Rocky yang juga diserang karena tak mendengarkan perkataan penjaga perbatasan. Rocky tenggelam di Samudra Hindia beserta semua emas yang dibawanya. Sehingga Anand yang menuliskan setiap hal tentang Rocky pun berjanji akan terus menulis sejarah tentang Rocky. Semua orang yang berdiri di samping Rocky tidak pernah merasa dikhianati olehnya, karena sebelum itu Rocky sudah mempersiapkan tempat tinggal untuk mereka. Dan sampai napas terakhirnya, mereka berjanji takkan pernah melupakan Rocky. Beberapa hari kemudian, Ramika Sen diberitahu jika Rocky sengaja ke Samudra Hindia agar penjaga perbatasan menembaknya. Karena Rocky tahu kedalaman laut di sana mencapai 20.000 kaki, dan tak seorang pun yang bisa mencapai kedalaman laut sejauh itu. Dan mustahil bagi mereka untuk menemukan emas-emas milik Rocky. Dan masalah yang tak bisa dipahami India, mengapa Amerika dan Indonesia mengejar Rocky. Yang saat itu, Ramika Sen kedatangan CIA dari Amerika yang menyatakan jika sejak tahun 1978 sampai 1981, Rocky telah melakukan kejahatan di 16 negara, termasuk Amerika. Oleh karena itu, pemerintah Amerika ingin sekali menangkap Rocky. Dan dia pun menyerahkan sebuah file yang berisi beberapa kejahatan Rocky selama 3 tahun terakhir. Cerita pun kembali ke masa sekarang, di mana asisten Diva membereskan berkas-berkas yang ada di perpustakaan milik Anand. Namun tak sengaja, dia menemukan berkas lanjutan buku Eldorado yang bertuliskan KGF 3. Dan kilas balik pun terlihat ketika Ramika Sen hendak membuka file kejahatan Rocky, yang pastinya akan dibahas di KGF 3. Oke teman film, itulah kisah dari KGF bagian 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.